Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama gue Ajay di sesi Opini Ajaib part kesekian. Jadi di video kali ini gue cuma ingin menyampaikan keresahan gue sekaligus membagi tips kali ya untuk kalian, terutama kreator YouTube pemula yang baru memulai mungkin 1-2 bulan ini ya, dimana yang bikin gue resah itu adalah banyak sekali campaign di sosial media gitu ya, tentang bagaimana cara mendapatkan puluhan juta, ratusan juta di YouTube per bulan dengan mudah gitu ya. Itu campaign yang sangat meresahkan untuk gue. Kenapa? Karena itu tidak akan berlaku untuk YouTuber pemula kecuali lu hoki. Bener gitu. Kenapa itu sangat meresahkan? Gini ya guys ya, gue kan udah 4 tahun nge-YouTube ya. Gue udah buat ribuan video, mulai dari video panjang dan video shorts gitu ya. Dan gue sepanjang perjalanan 4 tahun gue nge-YouTube, gue itu sudah mengelola 5 akun YouTube dengan bidang yang berbeda-beda. Yang pertama itu, yang utama itu game, kemudian bola, kemudian bicara soal politik, bicara soal sekarang opini gitu ya, bicara soal kehidupan pribadi juga, bicara soal storytelling juga. Banyak jadi bidang YouTube yang sudah gua perdalam. Dunia showbiz juga pernah gitu. Jadi gua sudah lumayan paham lah ya pattern dari YouTube ini ya, selama total 4 tahun gue menjalani kehidupan gue sebagai YouTuber ya. Nih gue makanya kasih kalian tips gratis ya, tidak bayar-bayar seperti yang di campaign-campaign itu ya, gratis nih sekarang. Ini versi gue ya. Ini adalah tips kreator pemula YouTuber versi gue. Jadi gini guys, kalau kalian ingin menghitung penghasilan ya, atau ingin mendapatkan penghasilan, pastinya yang pertama yang harus kalian tahu adalah YouTube itu kan punya batas monetisasi ya, dimana dulu itu sangat kecil ya, sekarang itu udah 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Rencananya Februari nanti akan ditambah lagi jadi 2000 subscriber dan 8000 jam tayang. Oh, makin susah lagi ini nanti batas monetisasinya ya, yang membuat itu aja butuh effort. Kalau kalian pengen tahu guys, untuk mencapai monetisasi tersebut itu butuh effort. Setidaknya lu harus bersabar 1 tahun sampai 2 tahun. Serius. Ya. Kecuali lu hoki. Satu video lu tiba-tiba naik sampai jutaan misalkan. Kecuali lu hoki. Kalau enggak, lu bener-bener harus bersabar sekali. Kenapa lu harus sangat bersabar? Ya. Karena algoritma YouTube untuk video panjang itu sangat lamban, teman-teman. Sangat lamban, seriusan. Ya. Jadi video lu itu ya kan gini, sistem di YouTube itu bisa dibilang adalah saling merekomendasi ya, saling merekomendasi. Jadi kalau video lu tidak terrekomendasi, maka video lu itu tidak akan muncul di beranda orang lain, nggak akan ya. Maka lu harus effort ya untuk video lu itu terrekomendasi gitu. Kemudian hal lainnya adalah ya lu harus pinter ngedit gitu ya. Lu harus pinter juga dalam SEO-nya ya, tahu soal SEO-nya. SEO itu kalau kalian mau tahu, caption tuh yang di bawah, dan juga penggunaan hashtag di bawahnya, penggunaan tag juga di bawahnya. Itu juga teman-teman harus pintar. Tapi katanya sekarang, makanya gue tidak ada sebenarnya rumusan yang bisa dibilang mutlak. Gimana caranya video YouTube itu terrekomendasi? Nggak ada sebenarnya rumus mutlaknya, karena berbeda-beda setiap zaman. Kalau di zaman sekarang, gue udah merasakan sendiri, SEO itu sekarang sudah tidak terlalu diperhitungkan oleh YouTube. Penggunaan teks segala macam itu sudah tidak terlalu diperhitungkan. Gue pun itu udah mengutak-atik sendiri guys selama 2 tahun terakhir ini soal tag-nya, soal apa, ternyata tidak terjadi apa-apa juga. Justru video yang tidak gua kasih hashtag, tidak gua kasih tag, justru
Ada beberapa yang sampai ribuan view-nya. Artinya video itu terrekomendasi oleh video orang lain. Kunciannya tuh itu sebenarnya itu. Ya. Nih, gue kasih tips ya. Gimana caranya video lu itu bisa terrekomendasi. Pertama, lu harus masif dalam upload. Semakin lu masif dalam upload, semakin besar juga potensi video lu terrekomendasi. Jadi bukan penggunaan tag gitu-gitu lagi, bukan. Tapi lu harus rajin. Lu harus masif uploadnya. Sehari ya 2 kali kalau bisa. Video panjang ya. Atau video shorts YouTube juga ada guys. Video shorts YouTube itu setahu gue minimal 10 juta views untuk mencapai monetisasi. Ya, atau video short lu minimal bisa 5-10 video short sehari. Lu nge-spam aja nggak apa-apa. Itu nggak akan dianggap spam kok, tenang aja. Ya. Setahu gue ada batasnya video lu akan dianggap spam. YouTube lu akan dianggap spam. Kalau nggak salah 20 atau 30. Kalau short itu setahu gue bisa banyak, 5-10 video. Kalau video panjang itu maksimal 2 video per hari. Ya, 2 video per hari ya, sekali lagi. Video panjang per hari. Lu upload setiap hari secara masif, nanti juga akan ada salah satu yang terrekomendasi. Nah, setelah video lu terrekomendasi, maka video-video lainnya juga akan terrekomendasi. Kunciannya itu guys sebenarnya. Dan itu juga cara nge-maintenance-nya juga susah guys. Kalau kalian tiba-tiba nggak upload ya, kalau kalian tidak upload misalkan selama beberapa hari aja, lu akan kehilangan rekomendasi. Jadi YouTube itu seperti itu guys kalau kalian mau tahu. Karena apa ya, banyak sekali kan yang upload. Di dunia ini kan yang upload itu bisa jadi ada sehari itu ada 2 juta 3 juta orang yang upload. Jadi kalau video lu tidak mengupload video di hari itu ya video lu akan tenggelam. Tidak terrekomendasi ya. Jadi itu ya kuncinya. Jadi bukan lagi SEO tag gitu-gitu, itu gue rasa cuma pemanis aja untuk sekarang ya. Itu cuma pemanis aja. Yang paling penting itu lu masif upload. Lu juga harus mau belajar ngedit yang bagus, edit video yang bagus gitu ya. Karena semakin retensinya semakin tinggi video lu, maka video lainnya juga akan terrekomendasi juga. Semakin besar retensi, semakin besar juga video akan terrekomendasi. Kunciannya tuh itu. Ya, jadi jangan malas ngedit, guys. Jangan malas belajar ngedit. Gua pun sampai sekarang masih belajar, guys, ngedit yang bener tuh kayak gimana. Gitu ya. Gue tuh ngeditnya belum sedewa Jerome Pauline gitu-gitu, belum. Jerome Pauline kan sangat niat belajarnya. Gue tuh belum di levelnya dia dalam ngedit video. Gue pun masih belajar sampai sekarang. Segitu udah hampir 4 tahun di YouTube. Ya jadi itu. Kemudian soal peluang mendapatkan cuan dari YouTube, terutama untuk YouTuber pemula. Nih gue kasih tahu sama kalian ya. Di YouTube itu ada yang namanya RPM atau pendapatan bersih setelah dipotong sama YouTube. Ya, jadi itu bisa dari iklan, bisa dari apa-apalah gitu. Nah, RPM di Indonesia itu tergolong sangat rendah. Setahu gua ya, konten tertinggi ya, bidang konten tertinggi yang RPM-nya itu paling tinggi, itu setahu gua adalah konten investasi. Bisa sampai Rp300.000 per 1000 video. Jadi RPM itu ya, bahasa bayinya adalah penghasilan lu setiap 1000 views. Ya, setiap 1000 views. Dan setahu gue di Indonesia RPM tertinggi itu ada di bidang investasi, konten-konten investasi dengan RPM bisa mencapai Rp300.000 per 1000 view. Tapi kan untuk mencapai 1000 view aja, kalau untuk YouTuber pemula itu effort banget guys, kalau kalian mau tahu. Seriusan, effort banget. Ya, gue udah merasakan sendiri effortnya. 5-10 video pertama itu lu akan mendapatkan 0-10 view aja awal-awal. Meskipun lu akan terrekomendasi videonya gitu ya, akan dicoba dilelang ke penonton ibaratnya. Kalau penonton gak mau klik, kalau penonton tidak, menontonnya tuh cuma 10 detik, 30 detik, retensinya itu tidak bagus, ya itu tidak akan terrekomendasi lagi YouTube-nya. Ya. Jadi kuncian utama itu sebenarnya lo harus jago ngedit. Lo harus jago ngedit video.
Jago ngedit video tuh untuk apa? Supaya mendapatkan retensi yang bagus. Ya. 300.000 itu paling tinggi. Gua ini kan udah pernah di game. Gue juga udah pernah di showbiz. Gue sekarang lagi menjajaki bola. Ya. Gue juga lagi menjajaki politik gitu ya, membicarakan politik ataupun storytelling. Jujur RPM-nya tuh kecil-kecil guys semuanya. Game ya, game aja gue pernah cuma goceng RPM-nya 7.000 lah, rata-rata 7.000 sampai 12.000 lah. Seriusan, RPM-nya tuh kecil game itu ya. Terus konten-konten bola itu rata-rata 30 ribuan kalau kalian mau tahu. RPM-nya rata-rata 20.000 sampai 30.000. Mungkin ada yang jauh lebih tinggi ya. Tapi 20.000 sampai 30.000 itu rata-rata bola ya, konten-konten bola. Ya, jadi nggak besar juga sebenarnya. Ya, nggak besar gitu. Kemudian konten-konten storytelling gitu, itu agak jauh lebih tinggi. Ya, setahu gue bisa sampai 50.000 lah. Konten bisnis, membicarakan bisnis, investasi, nah itu jauh lebih tinggi. Politik juga, itu jauh lebih tinggi juga. Bisa sampai 100.000 ke atas itu. Pokoknya pembahasan kalau jauh lebih berbobot ya, kayak masalah bisnis segala macam, itu biasanya jauh lebih tinggi RPM-nya. Ya, tapi ya kan proteksinya juga lu harus punya opini yang bagus, isi kontennya juga harus berbobot ibaratnya. Banyak lah responsibilities ya untuk menciptakan konten-konten seperti itu. Konten-konten kayak Raymond Chen lah, Raymond Chen ya, itu pasti RPM-nya tinggi, di atas 100.000 yakin gue. Ya. Tapi kan untuk menciptakan konten yang seperti itu kan lu harus banyak observe, effort banget lah bikin konten seperti itu tuh. Gue udah merasakan sendiri. Ya. Nah, kan ada berseliweran nih di sosial media, hasilkan puluhan juta, ratusan juta dari YouTube per bulan. Ya. Itu tidak akan berlaku untuk YouTuber pemula. Kenapa? Nih ya, contohnya game. Game kita ambil RPM paling tinggi, 20.000 misalkan ya. Butuh view berapa total kalau lu ingin menghasilkan misalkan 50 juta sebulan ya dari RPM 20.000? Artinya 20.000 per 1.000, 20 rupiah per views. 20 rupiah per views berarti kan 50 juta dibagi 20, 2.500.000 view total ya. Dari sebulan lu ngonten misalkan 2 sehari, 2 kali 30 60 ya, lu harus menghasilkan 2,5 juta views dari 60 video itu. 2,5 juta dibagi 60 itu berapa ya? 2,5 juta dibagi 60 berapa guys? 30 30 18 45.000 9 18 27 40 ribuan lah, 40 ribuan views kira-kira ya, 41.300 view ya per video kalau lo 2 kali video ya. 41.000 view. Pertanyaannya adalah kalau lu baru memulai, kalau lu YouTuber pemula, lu bisa nggak konsisten menghasilkan 41.000 view per video untuk menghasilkan 50 juta itu? Seperti yang gue katakan, nyari 1.000 view aja udah susah, pening pala. Nyari 1.000 view doang loh awal-awal, apalagi nyari 40.000. Jadi tidak seinstan itu guys, kalau kalian mau tahu. Apalagi sekarang, di era sekarang ya, YouTuber itu sudah sangat banyak. Udah gak kayak dulu tuh masih agak sepi. 4 tahun yang lalu aja itu masih agak sepi YouTube tuh. Makanya dulu video gua tuh lumayan cepet naik. Sekarang kan udah masif banget ya. Ya kan, dulu lah zaman, sebenarnya gue mulai YouTube itu 2021 guys. Tapi 2021 itu gue gak terlalu aktif upload. 2022 gue baru aktif upload. 2021 itu masih lumayan ramai. 2022 ke atas kayaknya yang udah agak sepian. Karena zaman COVID waktu itu kan orang-orang akhirnya lari ke digital.
bisnis digital, dan salah satunya adalah konten kreator YouTube. Jadi nggak semudah itu juga guys, termasuk juga bikin shorts. Bikin shorts itu menurut gua juga effort, tapi gue sarankan sama kalian ya, kalau kalian sudah monet, kalian lebih baik banyak main di shorts YouTube. Kenapa? Nih, gue kasih tahu ya, shorts YouTube itu ya bisa di spam 5-10 kali, beda sama video panjang yang cuma 2 kali, 3 kali lah maksimal. Shorts YouTube itu naiknya sangat cepat, dan RPM-nya, nih gue kasih tahu RPM-nya. RPM dari shorts YouTube itu antara ya 50 perak sampai 1.000 rupiah per 1.000 view. Nggak apa-apa, kita ambil yang paling rendah 50 perak. 50 perak ya per 1.000 view. Berarti kan kalau pengen menghasilkan 100.000 rupiah dari satu short video, lu berarti harus 2 juta view untuk menghasilkan 100.000 rupiah. Tetapi short video itu sangat cepat naiknya, beda sama video panjang. Short YouTube itu sangat cepat naiknya ya, dan sangat berpotensi bisa dijadikan ladang affiliate dibanding video panjang. Kenapa? Karena sangat dinamis dan sangat cepat FYP-nya ya, dan lu bisa spam terus. Dan kalau lu nge-spam terus juga view-nya itu jarang turun sebenarnya ya, bisa konstan lah, ada di ribuan, puluhan ribu. Apalagi kalau kontennya tuh investasi, edukasi gitu, itu kan bisa RPM-nya bisa gede ya, 700, 800 misalkan, kan lumayan ya kan. Lu nge-spam misalkan satu video 100.000, 200.000 view misalkan, tapi konstan 5 video 1 juta misalkan ya, kan lumayan gitu. Dari shorts YouTube sehari lu bisa menghasilkan sekitar 500.000 rupiah, 600.000, dibanding lu menunggu ibaratnya view dari video panjang. Karena nyari video panjang itu sangat sulit guys, jujur-jujuran aja gue, sangat sulit. Gue pun sekarang akhir-akhir ini ya, karena gue tuh dulu effort banget guys di video panjang, serius effort banget, dan penghasilannya kecil banget guys, terus terang. Makanya sekarang gue sepinter-pinternya gue sekarang pokoknya gue akan lebih aktif di shorts YouTube aja, karena cuannya jauh lebih gede. Cuma kalau lu bermain shorts YouTube, lu jangan males. Intinya tuh jangan males aja. Berbeda dengan video panjang yang, kalau video panjang itu ibaratnya lu punya waktu bebas tuh lebih banyak. Cuma kalau shorts YouTube itu lu harus cari ide lagi. Ibaratnya lu bisa motong-motong video lu taruh di shorts itu bisa gitu. Dan lu harus tahu momennya gitu, momen-momen video itu bisa dipotong-potong gitu untuk jadi shorts YouTube ya. Kebayang ya, jadi itu tipsnya, gratis nih dari gue. Kalian bebas lah mau subscribe channel ini atau tidak, silakan ya. Gue harapkan di subscribe ya, support akun ini gitu ya. Tapi gue fair aja, kalau kalian rasa ini tidak menarik ya silakan, kalau kalian rasa ini menarik silakan subscribe gitu gue gitu ya. Karena gue juga pasti pengen nyari cuan dari sini, tapi gue juga ingin kalian membayar gue itu kalau gue nya memang ada nilainya, perkataan gue ini memang ada nilainya. So kalian bayar gue dengan subscribe ya, kalian bayar gue dengan tonton video-video gue gitu ya. Kalau kalian merasa video-video gue itu tidak ada isinya ibaratnya, silakan kalian gak usah tonton ya, fair aja gitu. Karena gue pun merasa merasa ganjel kalau video gue kalau nggak ada isinya tapi bisa ngasilin duit dari situ, itu agak ganjel juga buat gue ya. Ibaratnya mending gue amalin lah gitu duitnya gitu. Makanya gue sebisa mungkin memberikan benefit dari apa yang gue obrolkan ke kalian ya. Gitu guys, itu spoiler ya. Balik lagi ke kasus YouTube ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin menghasilkan puluhan juta, ratusan juta dari YouTube, kalian harus sabar sesabar-sabarnya. Gue udah bersabar selama 4 tahun ini jujur aja, dan belum sampai ke titik itu juga. Tapi gue tidak akan menyerah, karena gue tahu pasti kita sampai ke titik itu kalau kita konsisten.
ya. Masalahnya adalah kalian bisa sabar atau tidak. Jadi itu aja, kuncinya adalah sabar, berkomitmen, ya. Kalian harus upload setiap hari, gitu ya. Kalian belajar editing, belajar bikin thumbnail yang benar, pelajari SEO lah dikit-dikit untuk digital marketingnya, mungkin bisa gitu ya. Tapi SEO itu tidak terlalu ngaruh sekarang. Kuncian dari YouTube itu adalah video lu terrekomendasi. Dan caranya supaya video lu itu terrekomendasi adalah video lu punya retensi yang bagus, supaya video-video setelahnya juga bisa terrekomendasi. Ya, kunciannya tuh itu. Oke? Semangat untuk para YouTuber pemula.